Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam Sanggamara. Kembali lagi bersama saya Letda C.A.J. Kuat Sela Nastion dalam acara Sanggamara Podcast Kodam Iskandar Muda. Pada sore kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Dan sebelum kita membahas tema hari ini dengan tamu kita, untuk Sobat Sanggamara di luar sana, jangan lupa untuk like and subscribe akun YouTube Kodam Iskandar Muda untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut tentang TNI Angkatan Darat, terutama di Kodam Iskandar Muda. Selamat datang Bapak Sigit di Sanggamara Podcast. Terima kasih Mbak, sudah beri kasih kesempatan kami untuk duduk di sini. Alhamdulillah ya Pak. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, strong. Sehat semangat. nih. Sehat. Tetap puasa? Puasa. Alhamdulillah. Nah, dari tema hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang pengabdian beliau menjadi seorang babinsa yang mengubah tata cara masyarakat bekerja yang dari awalnya penanam ganja menjadi penanam jagung. Nah, Pak, sebelum masuk ke tema, apa sih itu babinsa itu? Jadi Mbak, Koramil itu babinsa itu adalah unsur pelaksana di tingkat Koramil di TNI Angkatan Darat yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan teritorial khusus di pedesaan. Khusus di pedesaan, Pak? Iya. Jadi Bapak ini termasuk salah satu orang yang membawahi salah satu desa? Untuk di wilayah saya membawahi 3 desa. 3 desa? 3 desa. Itu desa apa aja tuh Pak? Saya bertugas di Kecamatan Selimun, salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Besar. Untuk wilayah saya ada 47 desa dan saya mendapatkan tugas untuk membina 3 desa di satu kemukiman, yaitu kemukiman Lam Teba. Lam Teba. Iya. Nah, bisa tolong jelaskan nggak sih Pak, apa saja nih tugas dari seorang babinsa? Di antaranya ya mengajak masyarakat dari dalam bentuk apapun, intinya mengajak dari hal yang negatif ke positif. Seperti itu Mbak, misalnya khususnya di wilayah saya kan, yang notabene dari dulu terkenal ganja, ya saya pelan-pelan untuk merubah image mereka bahwa menanam ganja itu sebetulnya tidak ada manfaatnya, hanya membawa kemudaratan. Iya, gitu, betul. Berarti desa yang Bapak bina sekarang itu memang sudah dari dulu menanam ganja atau mengolah hasil dari ganja seperti itu? Untuk mengolah tidak. Oh, mengolah tidak. Iya, hanya oknum saja. Hanya oknum. Masyarakat yang ke hal yang negatif lah ya. Iya, mungkin terbuai rayuan oknum dari luar untuk sebagai penanam. Habis itu akhir-akhirnya ya mereka ditipu. Tertipu? Iya, tertipu. Kira-kira seperti itu. Oh iya. Berarti kalau misalnya ganja seperti itu, mereka kerjasamanya sama justru orang luar. Orang luar Mbak. Orang luar. Orang luar. Pemasok. Pemasok. Iya. Oke. Nah kalau boleh tahu nih Pak, kalau di desa binaan itu Bapak selain mengajak masyarakat, apa aja yang Bapak lakukan? Ya saya semaksimal mungkin untuk bekerja, misalnya mengurangi atau mengatasi kesulitan masyarakat. Misalnya di tempat saya kan untuk air agak susah. Air susah. Jadi karena faktor lingkungan, di atas kan ada pegunungan, Gunung Selawahagam. Sebagian sudah rusak. Untuk selain tadi masalah ganja, kita juga mengajak untuk menanam pohon. Jadi walaupun dari sebagian wilayah ada yang rusak, di sebagian lagi ada penanaman pohon. Seperti itu Mbak. Kan biasanya nih Pak, kalau boleh saya tanya nih, kalau lahan-lahan seperti itu kan termasuk lahannya besar ya? Besar. Berarti sebesar itu pun awalnya dulu itu tanaman ganja? Betul. Jadi di wilayah saya ada yang sekarang sudah berhasil kita rubah. Ada 98 hektar. 98 hektar. 98 hektar. Yang awalnya ganja ke dari tanaman produktif. Oh.
Tapi tidak semua 98 hektar itu ganja semua, tidak. Hanya sekitar 5 sampai 10 lah. 5 sampai 10. Cuma tempatnya dia di satu daerah. Oh, nah, malah justru itu berpencar-pencar ya. Oke, kalau misalnya dari tanaman ganja, dan tadi kan Bapak sempat bilang diubah ke tanaman yang produktif ya. Nah, hal apa saja nih yang Bapak lakukan untuk mengubah kebiasaan masyarakat yang awalnya dulunya itu penanam ganja menjadi penanaman tanaman produktif itu bagaimana Pak? Ya awalnya saya menggunakan metode komsos. Kita ajak duduk komunikasi lah ya. Komunikasi sosial, duduk sambil ngopi, kita berbincang-bincang. Karena di Lam Toba kan saya hal yang baru, mayoritas di situ kan penduduk asli. Sedangkan saya pendatang, tapi untuk masyarakat Lam Toba sangat welcome, terbuka sekali. Cuma karena saya baru, jadi rasa percaya mereka kepada saya awalnya tidak begitu yakin. Nggak yakin sama nggak begitu yakin karena mana ada. Nah, tapi saya tetap tekun ajak mereka, kelompok masyarakat yang memang belum sadar. Saya sering ngumpulkan di warung-warung kopi. Ya awalnya diajak ngobrol kayak gitu ya. Ajak ngobrol. Mereka awalnya nggak antusias, nggak yakin lah. Tapi pelan saya buktikan. Saya buat laporan ke komandan saya menyampaikan ke komando atas bahwa kendala di tempat saya seperti ini, dan solusinya mereka mau berubah kalau kita bantu. Kalau dibantu mulai dari pembukaan lahan, pemberian bibit, terus mengusahakan pupuk. Nah, untuk penanamannya kita selalu dampingi. Nah, alhamdulillah sampai sekarang pelan-pelan sudah jadi produktif. Iya, produktif. Dan menghasilkan. Itu kalau boleh saya tahu, tanaman produktifnya itu tanaman apa Pak? Jagung, Mbak. Jagung. Jadi dalam 1 hektar kemarin 2 bulan yang lalu sudah panen 5-8 ton. 5-8 ton. 1 hektar. Sekarang sudah 5.000. Dan itu didistribusikan di mana? Ada distributor yang untuk menampung hasil bumi masyarakat kami. Ada di daerah Aceh Besar juga, tepatnya di Belang Bintang, Mbak. Di Belang Bintang. Iya. Kalau ini kan dari tadi kita ngobrol tentang desa binaan Bapak, terus tentang bagaimana cara bekerja Bapak, dan bagaimana apa sih yang di desa binaan itu hasilkan gitu. Kalau sekarang saya boleh tanya nih yang mungkin ke hal lebih privasi ya. Boleh Pak. Bapak kan tadi bilang pendatang baru. Kalau boleh tahu nih Bapak asal dari mana Pak? Saya asli dari Kebumen, Jawa Tengah. Dan sekarang mengabdi di Aceh. Di Aceh ini. Tapi saya nyaman di sini, Mbak. Nyaman sekali. Mereka tidak menganggap saya orang luar, tapi seperti bagian dari keluarga sendiri. Alhamdulillah. Jadi kalau saya di tempat tugas saya tidak pernah lapar. Justru banyak yang memberi, betul. Ya. Saya menggunakan kereta Babinsa, sepeda motor Babinsa. Begitu pulang, di belakang sudah ada yang naruh entah pisang, entah jagung, entah beras. Insya Allah tidak akan lapar. Berarti mereka memang udah merasa kekeluargaan lah ya terhadap Bapak ini. Betul sekali. Yang penting kita senyum. Senyum intinya itu senyum terhadap orang lain ya. Harus ramah, kita tidak perlu arogan. Terus tadi kan Bapak bilang dari Kebumen nih. Iya. Bapak menginjakan Aceh ini tahun berapa Pak? Saya baru. 2003 saya di sini. Itu lumayan juga lah Pak. Itu lumayan lama juga ya. Berarti hampir udah 19 tahun. 19 tahun Bapak di sini. Gimana nih Pak? Rasanya seorang dari luar pulau Sumatera bekerja di Aceh ini. Ya awalnya saya toleh juga, Mbak, terkejut juga, kok jauh sekali dari tanah kelahiran saya. Tapi setelah saya nikmati di sini, nikmat sekali. Alhamdulillah. Nikmat sekali, Mbak. Disyukuri aja lah ya Pak. Betul. Orang-orang mungkin banyak yang pengen kembali, saya pun juga sama, Mbak.
Pengen kembali nih. Nanti ada saatnya. Iya, ada saatnya. Iya. Untuk keluarga di sini semua, Pak? Semua di sini, Mbak. Berarti anak-anak juga? Iya, istri saya orang Banda Aceh. Saya mempunyai 3 orang anak? Lelaki semua. Oh, lelaki semua. Iya. Penerus Bapak nggak nih? Insya Allah. Amin. Berarti memang dapatnya nih penempatan pertama nih, dapat jodohnya nih. Nah, terkait dengan keluarga ya Pak. Iya, Mbak. Dari Bapak yang seorang babinsa bekerja secara terus-menerus di lapangan untuk selalu menyatu terhadap masyarakat desa binaan. Itu bagaimana Bapak membagi waktu antara tugas terhadap masyarakat dan keluarga? Ya, saya harus pandai-pandai lah Mbak. Selain dinas, saya utamakan untuk keluarga. Tapi saat saya dinas, saya harus berada di tengah-tengah masyarakat saya di Lamtuba sana. Kan gitu. Betul. Berarti keluarga pun sudah inilah ya, sudah sangat toleransi lah ya sangat terhadap memahami, waktu. Mbak, sangat memahami. Alhamdulillah kalau misalnya memahami. Iya, kalaupun masyarakat saya membutuhkan malam misalnya, saya perlu datang, saya pasti datang. Karena jarak dari tempat saya ke tempat tugas saya kurang lebih ada 60 kilo. 60 kilo? Iya. Bapak berangkat jam berapa Pak? Ya kurang lebih perjalanan sekitar 1 jam 10 menit. Dengan keadaan santai Mbak. Santai? Iya. 1 jam 10 menit? Iya. Berarti pagi sekali lah ya? Iya, karena di Lamtuba itu kan wilayahnya berbukit-bukit dan gunung-gunung gitu loh. Suatu wilayah di tengah-tengah pegunungan gitu Mbak. Kemudian selama Bapak melaksanakan tugas nih sebagai seorang babinsa yang sering banget bekerja ke lapangan, ketemu masyarakat dan lain-lain, pasti ada dong rasa jenuh dan capek. Nah itu gimana nih Bapak mengatur rasa capek Bapak terhadap pekerjaan Bapak? Saya kalau manusiawi memang betul jenuh, capek, lelah memang biasa. Tapi saya buat gembira saja Mbak. Buat gembira? Gembira. Berarti itu menular lah ya ke seluruh masyarakatnya. Betul Mbak. Jadi pokoknya ketemu masyarakat kita jangan tunjukkan kita lelah. Enggak perlu. Mereka tahunya babinnya itu senang saja. Senang, gembira, murah senyum, udah 100 itu Mbak. Tadi yang seperti Bapak bilang kalau misalnya Bapak nih tiba-tiba dipanggil malam hari. Ya. Itu dalam hal apa? Misalnya di wilayah saya ada gangguan kamtipmas. Ada orang mungkin yang orang dalam gangguan jiwa. ODGJ lah. Iya, ODGJ. Mengamuk. Dengan hadirnya kita minimal masyarakat merasa aman, tentram, terayomi. Karena sudah beberapa kali kita bisa mengatasi hal tersebut. Dan itu teratasi? Alhamdulillah teratasi. Orang yang bersangkutan? Alhamdulillah ini juga berpengaruh juga. Berpengaruh juga. Dan akhirnya sekarang lebih baik? Iya alhamdulillah. Kembali lagi nih Pak ke pembahasan awal tentang ladang yang Bapak bina terhadap masyarakat di sana. Itu awalnya Bapak bisa membina desa binaan tersebut dan membina ladang itu untuk menjadi ke arah yang lebih baik itu bagaimana Pak? Jadi awalnya saya cerita di tahun 2016 awal saya ditugaskan menjadi babinsa. Saya ditugaskan di wilayah Lamtuba. Orang yang kebetulan yang saya kenal pertama kali kenalan adalah Saudara Fauzan yang kebetulan juga itu merupakan penanam terbesar ganja di Lamtuba. Wow, jadi dia ya yang mempelopori lahan tersebut gitu ya. Betul. Terus pelan-pelan saya ajak, tapi ya begitulah Mbak. Awalnya belum begitu yakin. Saya kumpulkan pelan-pelan, juga nggak begitu maksimal hasilnya. Bahkan yang saya pernah ingat, saya ditinggal Mbak. Ditinggal gimana tuh Pak? Iya, dari 25 orang yang saya kumpulkan, sisa tinggal 7 orang. Ada alasan jemput anak, ada alasan mau ada keperluan kenduri dan sebagainya. Tapi saya enjoy saja. Saya yakin kalau ini pasti akan berubah. Yang penting saya tekun.
Ya, gitu Mbak. perlahan tapi Iya, pasti gitu ya. Berarti itu benar-benar ninggalin istilahnya Bapak panggil tapi mereka tidak datang gitu. Bukan, mereka datang. Habis itu saya kasih pemahaman Ya. bahwa tanaman yang selama ini saudara-saudara tanam itu lebih banyak mudorot. Ayolah kita beralih ke tanaman yang produktif, baik jagung, padi ataupun kedelai. Nah, saya nanti kalau mau sama-sama nanti saya akan laporkan ke Kodim, ke Kodam, Betul. Kodam Iskandar Muda. Iya. Habis itu begitu dengar kata-kata Kodam Iskandar Muda, mereka sudah mulai antusias. Mulai mau nih ya Iya, untuk berubah gitu ya. Berarti ini bukan main-main Pak Babin saya ini. Iya, betul. Ternyata mereka mau dan bisa berubah. Dan alhamdulillahnya Iya. dari Kodam Iskandar Muda pun dibantu ya Iya betul. untuk memfasilitasi gitu iya, ya. Namanya program cetak sawah. Program cetak sawah. Iya. Oh. Program TNI Angkatan Darat. Oh, memang program TNI ya. Iya. Kemudian apa aja nih Bapak selama mengubah lahan tersebut, kendalanya tuh apa aja nih? Kendalanya ya pertama karena saya harus mengubah pola pikir, berarti kan dari pendidikan. Berarti dari pikiran Pola pikir masyarakatnya mereka, dulu iya. ya. Kalau mereka maunya yang instan, gratis. Biasa. Biasa. Saya sampaikan, saya berjamin Pak, jaminan saya gratis, tidak perlu 1 sen pun keluar. Jaminan saya, Babinsa saya. Keren ya nih Iya, Babinsa iya. di terutama di Kodam Iskandar Muda nih. Yang penting jaminannya dulu. Iya. Bisa meyakinkan masyarakatnya untuk melakukan ke arah yang lebih baik, yaitu apa? Dengan penyataan tersebut. Iya betul. Jadi begitu mereka saya daftarkan, maksudnya buatlah kelompok tani. Dengan kelompok tani itu saya bisa mengajukan laporan komando atas. Iya. Dan komando atas pun merespon dengan baik. Komandan Kodim saya merespon dengan memfasilitasi mengarahkan program cetak sawah di wilayah saya. Betul. Nah, jadi masyarakat hanya tinggal menunjukkan di mana lahannya Pak, mana ukurannya, mana batasnya. Bapak tinggal duduk saja, kita kerjakan. Oh, Setelah sudah jadi lahan, mereka yang menanam. betul. Nggak percaya awalnya, setelah jadi mereka Baru sujud mereka syukur, baru mereka percaya Iya, gitu betul. ya. Nah, balik lagi ke pernyataan Bapak nih. Kan tadi ada kelompok tani. Iya. Kan tadi juga dibilang lahannya kan termasuk lahan yang sangat luas dong Pak. Iya. Nah itu berarti kelompok tani itu ada dibagi-bagi atau bagaimana Pak? Jadi dalam satu kelompok tani, kebetulan kelompok tani di wilayah saya namanya OISKA, ketuanya Saudara Faujan. Oh yang tadi itu ya. Iya, satu kelompok tani 25 orang. Satu kelompok tani 25 orang. Iya, jadi kalau dengan lahan 98 hektar, ya tinggal dibagi saja 25 orang. Kurang lebih satu orang dapatlah 3 hektar. Satu orang Iya. 3 hektar. 3 hektar. Untuk apa namanya? Untuk mengolah 3 hektar itu. Iya, satu orang mendapat lahan 3 hektar. Iya. Dengan semua fasilitas dibantu oleh Kodam Iskandar Muda. Wow. Lewat Kodim 0101 Banda Aceh. Alhamdulillah, berarti memang sudah terfasilitasi dengan baik Terfasilitasi ya. dengan baik, Dan iya. akhirnya sekarang bisa menghasilkan yang dulunya tanaman Yang tidak produktif. tidak produktif Iya. dan sekarang menjadi tanaman produktif, yaitu tanaman jagung. Dan bisa didistribusikan ke orang-orang di luar sana. Iya betul. Oh ya. Bahkan ada investor dari Korea, dia yang menampung di sini. Korea sama menang di sini. Iya. Alhamdulillah. Betul. Berarti mereka itu ini dong, ngambil jagung dari sini juga. Iya. Terbukti lah ya kualitas jagung di sini bagaimana. Malam terbang nggak usah diragukan itu. Jadi nanti kalau ada yang butuh jagung, silakan nih ke menghubungi Bapak Sigit ini Iya. nih, bisa nanti dikoordinasikan. Kita fasilitasi. Mbak. Alhamdulillah. Boleh nih Pak kasih kesan dan pesan ke seluruh prajurit di luar sana, Ya. terutama babinsa-babinsa di Kodam Iskandar Muda dan
di luar Kodam Iskandar Muda? Oke, baik Mbak. Saya ada 3 motivasi untuk rekan-rekan senior-senior saya, para Babinsa dimanapun berada. Yang pertama, bahwa Babinsa adalah mata dan telinga Angkatan Darat, tombaknya. Jadi kita harus senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita. Jangan bosan-bosan ke desa, karena rumah kedua kita ada di desa wilayah teritorial kita, desa binaan kita. Itu yang pertama, Mbak. Yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan arahan Bapak Pangdam Iskandar Muda, Betul. bahwa kita prajurit khususnya Babinsa Betul. dimanapun berada dan bertugas senantiasa menjadi bagian dari solusi, Betul. bukan menjadi bagian dari masalah. Nah, itu harus diingat. Iya, itu yang pegangan kita. Betul. Dan yang terakhir, jangan lupa selalu tersenyum di tengah-tengah masyarakat. Iya. Itu saja Mbak, tetap sehat, tetap semangat Tetap semangat. supaya kita bisa melanjutkan pengabdian Betul. kita di TNI Angkatan Darat. Betul. Nah, baik, terima kasih untuk Bapak Sigit atas kesan dan pesan untuk prajurit-prajurit TNI AD di luar sana, terutama untuk Babinsa yang berada di Kodam Iskandar Muda khususnya, dan yang berada di luar Kodam Iskandar Muda. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Sigit atas motivasinya. Demikianlah podcast hari ini bersama Babinsa kita, Bapak Sigit. Untuk para sahabat Sanggamara di luar sana, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Kodam Iskandar Muda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sanggamara.